Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mendapatkan momentum yang sangat luar biasa. Karena pada malam hari ini kita akan mencapai sejarah baru dan merupakan tonggak awal kita bangkit kembali membesarkan EA50. Karena pada malam hari ini kita hadirkan direktur utama kita untuk bisa memberikan penjelasan dan report beserta Pak Yayan juga akan memberikan penjelasan dan pencerahan kepada kita semua dan leader beserta mitra EA50 semuanya yang malam hari ini meluangkan waktu dan siap berinvestasi waktunya sampai sekitar jam 22 atau 23 acara kita ini akan berlangsung. Teman-teman mitra EA50 sekalian, pada malam hari ini kita sengaja menghadirkan Bapak Hartedi selaku direktur utama kita untuk bisa memberikan pencerahan, memberikan penjelasan terkait dengan report dan perkembangan member EA50 sampai saat ini. Dan yang kedua untuk memberikan report juga kepada kita semua terkait dengan progres dari support system yang kita rencanakan. Karena kita semua tahu program EA50 ini kita rancang dan kita yakini untuk sebuah program bisnis yang berjangka panjang dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan kita bersama. Dan kita sangat bangga dengan Bapak Hartedi selaku direktur utama kita, di mana sampai detik ini selalu aktif dan selalu turun ke lapangan, membantu dan memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan kita juga sangat bangga luar biasa dengan Pak Yayan yang sudah kita lihat dalam beberapa hari ini performa tradingnya sudah menunjukkan progres yang sangat positif dan produktif. Pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu maka kita akan segera memanggil Bapak Dirut kita untuk memberikan pencerahan dan penjelasan terkait dengan program bisnis EA50. Akan tetapi sebelum kita serahkan waktunya kepada Pak Dirut, saya juga ingin menyampaikan kepada semua peserta yang hadir bahwa malam hari ini susunan acara kita akan kita mulai dari penjelasan dari Pak Dirut, yaitu Bapak Hartedi. Yang kedua, kita akan mendapatkan penjelasan juga nanti dari Pak Yayan Sofian selaku PAM manajer kita. Lalu selanjutnya nanti akan ada tanggapan dari teman-teman perwakilan leader yang nama-namanya tadi sudah kita catat untuk memberikan tanggapan dan respon positif dan produktif terkait dengan program bisnis kita ke depan. Setelah itu kita akan simpulkan hasil dari acara kita malam hari ini, lalu akan kita tutup. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian terkait dengan susunan acara kita pada malam hari ini. Dan sebelum kita mulai atau kita minta Bapak Hartedi untuk memberikan penjelasan, mari semua kita buka acara ini secara resmi dengan bacaan basmalah. Bismillah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dan untuk Bapak Hartedi yang terhormat kami serahkan waktu secukupnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Prabu Syihab. Ini terdengar jelas Pak Syihab? Sangat jelas Pak. Siap. Siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ya, malam ini adalah malam kedua kalinya ya manajemen mengadakan Zoom secara nasional, di mana pada kesempatan hari ini, malam ini, ya bersyukur sekali kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka, ya, untuk membicarakan dan melanjutkan pekerjaan yang telah kita mulai dari beberapa bulan yang lalu, ya. Dan memang dalam perjalanan hidup ini tidak ada satupun yang 100% mulus. Ya, saya yakin sekali bahwa teman-teman yang hadir di ruangan ini mungkin berusia 30-an tahun, 40-an tahun, 50-an tahun. Ya. Sepanjang perjalanan hidup kita,
Ya, tidak ada kehidupan yang 100% mulus. Tidak semua apa yang kita inginkan itu sesuai dengan kenyataan. Ya, apa yang kita inginkan tercapai semuanya. Kita berbisnis semuanya berjalan dengan mulus, ya, selalu untung. Dan tidak juga selamanya kesehatan yang kita inginkan sesuai dengan kenyataan. Karena itulah hidup, ya. Tidak selamanya yang seperti kita harapkan. Hanya saja, ya, itu hal yang lumrah, hal yang biasa, hal yang sangat normal. Begitu juga perjalanan dari EA50 ini, ya. Jadi, kalau saya ilustrasikan EA50 ini berapa waktu yang lalu berada dalam sebuah tanjakan, ya, tanjakan yang sangat curam. Walaupun giginya telah diturunkan dari 3 ke 2 terus ke 1, tapi mobilnya belum nanjak nih, bisnya nih. Ya. Nah, satu-satunya cara yang biasa dilakukan seorang supir adalah, ya, di mana supirnya mengambil keputusan. Kalau begitu kita mundur dulu. Untuk apa? Untuk kembali membuat ancang-ancang, ya, kembali membuat ancang-ancang supaya nanti pada saat memulai menanjak lagi, ya, tenaga yang dibutuhkan cukup, kecepatan yang dibutuhkan cukup, tingkat kemiringannya cukup. Nah, ya, atau pengambilan posisinya bisa saja diambil lebih lebar, ya. Kelebarannya itu mengurangi derajat tanjakan. Hanya saja pada saat supir memutuskan seperti itu, biasa penumpang ada yang bilang begini, ini kan kita mau naik, kenapa mundur? Kalau kita mundur kapan sampainya? Ya kan? Pasti ada penumpang yang berpikiran seperti itu. Ada juga penumpang yang bilang, kalau ini mundur, stop. Saya mau berhenti di sini saja nih. Itu pemikirannya. Tapi ada juga beberapa penumpang yang mengerti. Ada penumpang yang juga bingung. Ini sebenarnya yang benar yang mana nih? Gitu ya. Nah, akhirnya apa? Dengan keyakinan, seorang supir pelan-pelan dia mundur, dia ngambil ancang-ancang lagi, setelah itu dia tancap gas. Ya, setelah di tikungan yang tadinya mandek, sekarang bisa melaju dengan mulus. Kenapa? Dibutuhkan sedikit visi saja, dibutuhkan sedikit kemauan untuk mundur selangkah. Ya, nah setelah mobilnya atau bisnya naik, penumpang yang turun tadi, Pak tunggu Pak mau ikut lagi. Itu biasa, memang begitu. Nah, artinya apa? Kalau berapa waktu yang lalu kita memutuskan untuk melakukan atau pending untuk WD, itu sama melakukan bis tadi, melakukan mundur dulu dia sebentar, ya, untuk mengambil ancang-ancang kembali. Itu sama persis. Tujuannya adalah pada saat nanti melaju di tanjakan yang sama dia bisa melewati. Nah, itulah kenapa kemarin kita memutuskan untuk pending WD dulu. Tujuannya apa? Menyeimbangkan antara equity untuk trading, ya, dan equity yang digunakan untuk WD. Anggarannya, sirkulasinya, supaya seimbang. Nah, tentu karena berhubungan dengan trading, nanti Pak Yayan yang bisa menjelaskan lebih jauh. Ya, di posisi saya hanya ingin menyampaikan bahwa apa yang kita kerjakan saat ini ke depan akan diatur oleh Bapepti. Ya, artinya apa? Pekerjaan ini untuk jangka panjangnya akan diresmikan oleh pemerintah. Itu artinya kita bisa melanjutkan pekerjaan ini untuk 2 tahun ke depan, untuk 3 tahun ke depan, untuk 5 tahun ke depan. Kalau perlu untuk 10 tahun ke depan. Sebab kenapa? Dia resmi sekarang.
sesuatu yang resmi. Nanti akan diatur tahun ini, akan aturannya akan diselesaikan oleh Bapepti. Kita akan ikut dengan semua aturan itu. Ya. Karena malam ini mungkin lebih banyak penjelasan yang akan disampaikan oleh Pak Yayan selaku fund manager kita, sehingga begitu dulu ya, mungkin sambutan awal dari saya. Untuk berikutnya silakan untuk Pak Prabowo Shihab dilanjutkan acara kita malam hari ini. Ya, terima kasih Pak Hartedi. Apa yang disampaikan Pak Hartedi kepada kita semua ini sangat luar biasa dan bisa kita pahami bahwa dalam sebuah proses bisnis berjalan tentu ada kendala dan rintangan. Akan tetapi yang terpenting bagi kita adalah bagaimana sebuah solusi produktif, sebuah solusi yang konstruktif, itu yang selalu kita rancang, kita bangun untuk mencapai satu target yang optimal. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mendengarkan penjelasan dan report dari PAM manager kita yang luar biasa, yaitu Pak Yayan Sopyan, saya juga ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu semuanya dan seluruh mitra yang ada yang kebetulan malam hari ini belum bisa hadir, bahwa proses bisnis dari EA50 ini yang sudah berjalan, dimulai dari bulan April, report trading itu menghasilkan profit 59,29%, dan di bulan Mei 49,51%, dan di bulan Juni ini 41,6%, dan di bulan Juli itu 23,87%, dan di bulan Agustus untuk PAM 1 15,73%. Total perjalanan bisnis kita dalam 5 bulan menghasilkan profit kurang lebih 189,46%, atau kita bulatkan sekitar 190%. Ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa dari PAM manager kita, sekalipun ada satu potensi menurun performa hasil trading di 2 bulan terakhir, tetapi kita bisa melihat dalam kurun waktu 5 bulan ini ternyata mampu menghasilkan profit sekitar 189%. Ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa. Ini perlu kita ingatkan Bapak Ibu sekalian, karena di saat kita berbicara bisnis, maka kita berbicara hasil, maka kita berbicara potensi risiko, akan tetapi kita juga tidak boleh lupa dan tidak boleh lalai dari rasa syukur, sehingga kita masuk dalam golongan orang yang syukur nikmat dan bukan yang kufur nikmat. Demikian Bapak Ibu sekalian tambahan dari saya, dan untuk selanjutnya kita serahkan kepada Bapak Yayan Sopyan selaku PAM manager kita untuk memberikan penjelasan terkait dengan kondisi trading, untuk memberikan penjelasan terkait dengan kondisi equity, dan untuk memberikan penjelasan terkait dengan solusi strategis dan produktif untuk tercapainya satu performa yang positif dan target hasil yang maksimal. Untuk itu, waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Yayan Sopyan. Terima kasih. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Pak Syed, suara saya ada? Siap, ya. Oke. Terima kasih, rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada malam hari ini ya, malam minggu tepatnya, kita bisa apel bersama kembali dalam acara Zoom meeting ini ya. Insya Allah perjalanan kita, apa yang kita korbankan pada malam hari ini, mungkin waktu, tenaga, pikiran, dan segala macamnya, ini adalah tujuannya satu. Seperti yang luar biasa Pak Hartedi sampaikan tadi. Tujuannya adalah agar kita bisa jauh lebih baik, dan seperti yang Pak Syihab sampaikan, kita berproses menjadi sultan di tahun 2021. Kan begitu insya Allah. Gitu. Terima kasih waktunya teman-teman. Jadi keputusan yang kemarin diambil oleh Pak Teddy, manajemen khususnya secara global, adalah langkah yang betul Pak tadi sampaikan. Ini adalah langkah yang sangat strategis untuk kita bisa kembali pulih ke kondisi yang sebelumnya. Dan luar biasa juga Pak Syihab sudah mengingatkan kepada kita semua, perjalanan selama 7 bulan ini ternyata kita tidak selalu menurun, ada naiknya, ada turunnya, begitu ya. Sama seperti chart trading yang setiap hari kita tonton. Itulah perjalanan dari bisnis
trading itu sendiri. Dan memang kita tidak boleh lupa terhadap sebuah risiko yang sekarang kita hadapi. Risikonya ada dua. Risikonya adalah kaya mendadak, miskin mendadak. Kan begitu ya. Tergantung daripada langkah apa yang akan kita ambil. Karena langkah itu yang menentukan sebetulnya. Nah, pada malam ini saya tidak akan bercerita tentang strategi trading lagi, untuk strategi hedging kah, scalping kah, dan lain segala macamnya. Itu sudah kita lalui beberapa bulan yang lalu. Nah, momen pada malam hari ini saya akan lebih banyak membahas tentang bagaimana kita semua belajar sepakat mengontrol emosional. Emosional saat kita profit, emosional saat kita sedang floating minus, sedang floating profit, dan sedang apapun masalah yang sekarang kita hadapi. Kenapa kita harus ke arah sana saat ini? Ini adalah sebuah pendewasaan sistem, pendewasaan kita semua sebetulnya. Teman-teman, sudah banyak testimoni mungkin yang menghasilkan sekian ratus persen, sekian puluh persen di luaran sana, mungkin ya dari 50. Ada juga yang mungkin baru join hari ini gitu ya. Nah, saya ajak sementara ini supaya sepakat kita belajar mengontrol emosional. Masalah trading itu memang betul bukan hal yang mudah, tapi bisa gitu ya. Nah, harapan saya adalah mulai dari hari ini kita akan sama-sama belajar mengontrol emosional. Karena emosional ini tidak hanya trader yang membutuhkan mengendalikan emosionalnya, tapi karena kita adalah trading berjamaah, kita sama-sama melakukan di tempat yang sama, harapannya emosional ini juga kita kontrol, kita kendalikan sama-sama. Dampaknya apa ketika kita tidak mampu mengendalikan ketika terjadi sesuatu resiko, ya seperti yang kemarin kita alamin ketika ada sebuah kebijakan baru, ya. Saya paham ternyata di bawah itu teman-teman mungkin sebagian ada yang karena sudah biasa trading, oh ini sudah biasa terjadi. Ada juga yang mungkin baru berpikiran seperti bisnis-bisnis sejenisnya, ketika grafiknya sedang turun, dia melakukan withdraw ramai-ramai, dikhawatirkan takut keburu MC, begitu. Ada banyak sekali yang saya pelajarin dan masukan dari teman-teman, bahwa saya simpulkan ternyata intinya hanya satu. Intinya adalah bagaimana kita sama-sama mengendalikan emosional kita. Mengendalikan emosional kita ketika terjadi resiko profit ataupun resiko floating minus seperti yang sekarang kita alamin gitu ya. Nah, alhamdulillah kemarin kebijakan yang sudah diambil manajemen dan disepakati tim leader yang luar biasa, ya ternyata memberikan ketenangan emosional yang begitu super luar biasa kepada saya. Akhirnya dalam 2 hari atau 3 hari ini ya kita sudah bisa melihat lagi profit kita lumayan 2-3 hari ke belakang ya. Nah itu adalah satu bukti lagi Pak. Artinya ketika kita mampu mengendalikan emosional, semuanya akan baik-baik saja sebetulnya. Nah, kegalauan inilah yang mengakibatkan pikiran kita tambah kacau, kondisi bahasa di grup juga sudah aneh-aneh dan lain segala macamnya. Nah, itu sebetulnya penyebab utama yang saya alami ya, yang saya pelajari dari beberapa bulan ke belakang, termasuk kejadian yang baru-baru minggu lalu itu, hanya itu sebetulnya, emosional di bawah yang tidak stabil. Nah, kenapa kita harus sama-sama mengontrol? Yaitu tadi, saya sebagai trader mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Teman-teman juga tenang aja, karena ini trading. Trading itu sudah biasa, kalau nggak naik ya turun, begitu ya. Tinggal bagaimana money manajemennya kita pakai. Nah, konsep trading money management yang kita pakai ini adalah konsep trading berjamaah dan tidak membebankan floating minus kepada seluruh member yang saat itu sedang melakukan withdraw. Padahal transaksi sedang berjalan. Ini yang perbedaan kita dengan bisnis sejenis di luaran sana. Kita tidak membebankan itu. Kenapa? Sebetulnya sistem ini dibuat untuk kesepakatan bersama. Yuk kita sepakat, kita trading sama-sama dengan modal bersama. Hasilnya, garis bawah, hasilnya dinikmati sama-sama. Hasilnya ya. Nah, beberapa minggu yang lalu, yang dinikmati itu adalah hasilnya iya, karena ada kegalauan pemindahan kebijakan baru dari pihak broker, menyebabkan emosional kita kurang stabil. Banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul yang berdampak kepada withdraw berjamaah. Gitu ya. Bukan lagi deposit berjamaah, tapi withdraw berjamaah. Nah, itu pengalaman buat kita semua. Dan insya Allah itu juga sangat berharga buat kami, buat saya pribadi sebagai trader, buat I50 juga, akhirnya terbuatlah sebuah sistem regulasi yang baru, ya,
disepakati oleh seluruh leader, kita ada namanya pembatasan withdraw sesuai paket masing-masing. Ternyata itu adalah hal positif yang bisa kita ambil dari kejadian-kejadian kemarin. Kenapa? Karena tadi ketika itu tidak dibatasi, sedangkan kita sudah sepakat kita akan trading berjamaah dan menikmati hasilnya sama-sama, menikmati hasilnya sama-sama. Itu yang saya garis bawahi, menikmati hasilnya sama-sama. Tapi repo trading bulan ini itu total withdraw hampir 19 juta. Di PAM 1 berapa juta di pokoknya saya lihat bukan lagi profit yang diambil tapi sudah modal yang diambil. Nah, ini ada dua kemungkinan. Apakah memang kekhawatiran atau modal yang digunakan adalah modal dapur, bukan modal investasi gitu. Padahal saya yakin leader-leader di luar sana sudah menjelaskan teman-teman semua bahwa investasi itu bukan menggunakan uang dapur yang harus hari ini kita joinkan, kita investasikan, hari ini juga kita ambil. Itu sangat berisiko. Nah, cara kita meminimalkan risikonya adalah pakai uang santai saja, uang aman. Ya, walaupun memang tujuannya nggak mesti ratusan ribu dolar, nggak mesti puluhan ribu dolar. 100 ribu dolar, kalau memang benar-benar ini adalah sebuah tujuannya investasi, itu luar biasa. Banyak akun yang saya lihat nilainya jumlah depositnya 100 dolar, sekarang itu sudah nilainya sudah 700, ada yang berapa, itu dari bonus mereka komponen dan segala macamnya. Itu luar biasa sebetulnya. Dan suatu saat akun 100 dolar itu akan menjadi ratusan ribu dolar juga. Nah, lalu Pak, bagaimana kebutuhan saya? Saya kan gabung E50 ini untuk kebutuhan harian, untuk kebutuhan bulanan, untuk sekolah, untuk lain segala macamnya. Itu bisa dilakukan. Hanya saja coba money manajemennya bukan hanya berlaku untuk trader, tapi money management ini saya yakin berlaku untuk kita semua sebetulnya. Tujuan kita gabung ke E50 untuk apa? Investasi di trading ini karena misalkan saya sudah jenuh dengan nonton chart, akhirnya udahlah saya ikut aja sistem yang sekarang sudah jalan. Nah, pasti teman-teman punya tujuan. Tujuannya adalah mendapatkan profit. Nah, ketika sudah profit gitu ya. Nah, ini untuk apa uangnya? Itu kan harus jelas. Nah, manajemen itu yang saya harapkan teman-teman sudah mulai menata lagi money management masing-masing ya. Sehingga terjadi sinkron nih antara manajemen trader dengan manajemen keuangan kita masing-masing. Karena kita trading berjamaah. Nah, pengalaman berharga buat kita, sistem kita trading berjamaah nih, tapi emosional kita belum berjamaah. Jadi kalau saya simulasikan itu, kita ngumpul tapi masing-masing lah kayak zaman sekarang. Kita ngumpul rame-rame ya kan. Nah, tapi mainannya handphone gitu. Masih begitu. Nah, harapan saya adalah saya yakin sangat bisa ini dijalankan. Mari kita masuk sinkronisasi dengan sistem yang ada. Sistemnya adalah trading berjamaah. Mari kita sama-sama berjamaah kontrol emosional kita. Dalam itu money management kah atau apa segala macamnya, termasuk deposit pun. Saya sarankan deposit sesuai paket itu lebih baik ternyata. Ketimbang deposit kita harus jual ini jual itu untuk mendapatkan, karena misalkan di 50 ini sekitar 20% per bulan, kebutuhan Anda adalah 20 juta per bulan, maka harus deposit 100 juta gitu. Nggak mesti begitu. Nah, itulah fungsi mengontrol emosional. Sehingga dengan seperti itu, ketika itu terjadi, maka terjadilah berjamaah yang sesungguhnya. Berjamaah yang sesungguhnya bahwa kita punya emosional yang sama, punya tujuan yang sama. Padahal kalau saja, ya tapi nggak apa-apa, ini tidak usah kita sesali ya, semuanya jadi guru besar buat kita semua perjalanan ini. Padahal kalau dulu yang pernah dilakukan oleh teman-teman adalah WD ketika butuh. Ya, WD ketika butuh. Jadikanlah PAM ini sebagai rekening bank kita. Sebagian di bank itu untuk harian, misalkan di rekening PAM ini untuk bulanan. Nah, beberapa bulan yang lalu itu kita jalankan dan terjadi sebelum terjadi perubahan regulasi dari pihak broker. Dan itu luar biasa, teman-teman menikmati hasilnya. Gitu. Satu minggu kita bisa capai 10%, ya kan? Bisa minimalnya 5% setiap minggu, itu nggak lepas. Gitu kan? Nah, itu yang terjadi di beberapa bulan lalu sebelum ada perubahan regulasi dari Vantage. Nah, saya secara pribadi dan secara manajemen mengajak pada teman-teman, mari kita kembalikan emosional kita seperti dulu. Malam ini saya tidak akan bercerita tentang strategi trading yang digunakan dan segala macamnya. Saya lebih mengajak kepada inti masalahnya adalah emosional yang saat ini kita sulit mengendalikan masing-masing. Padahal sistem kita adalah sistem trading berjamaah. Mari kita sama-sama mengontrol emosional kita, ya. Seperti kemarin,
sehingga kita bisa menikmati lagi profit yang maksimal lagi. Dibuktikan apa? Setelah regulasi terbaru yang kemarin disepakati teman-teman, kita libur WD dulu, ya, itu teman-teman bisa tonton hasilnya, bisa lihat hasilnya. Dalam 3 hari kemarin, PAM 2 itu bisa mencapai lebih dari 5% dalam waktu 3 hari. PAM 3 juga sama, PAM 1 dalam proses. Ya, PAM 1, mohon maaf, untuk PAM 1 belum bisa disamakan dengan PAM 2 dan PAM 3 karena kondisinya. Ya, tapi tetap tidak lepas dari minimal 1%-nya sudah tercapai di 3 hari ke belakang setelah kita ambil kebijakan yang pending WD. Nah, itu sangat berpengaruh kepada trader sebetulnya, gitu kan. Nah, harapan saya emosional ini mari kita bangun sama-sama supaya tidak terjadi kegalauan lagi di bawah, dan respon dari rekan-rekan saya sangat antusias juga ya teman-teman. Ketika ada di grup saya lihat ada yang mulai aneh-aneh bicara gitu ya, menyarankan untuk menggunakan kuasa hukum dari perusahaan. Insya Allah itu sudah kita jalankan, mungkin hari Senin itu sudah mulai aktif kalau memang itu dibutuhkan. Nah, tapi kenapa malam ini tidak saya hadirkan? Ada keputusan yang memang saya sangat percaya kepada teman-teman semua sebetulnya. Kami ini percaya kepada teman-teman semua bahwa kita ini sebetulnya satu tujuan. Tujuan kita adalah bagaimana bisnis ini bisa benar-benar jangka panjang bahkan diwariskan. Dan sudah didukung oleh pemerintah menggunakan dari Bapak itu sudah ada regulasi yang sedang diatur sekarang tentang bisnis ini, gitu ya. Nah, itu sebetulnya sih yang saya harapkan pada malam ini kita dalam kondisi apapun, kontrollah emosional. Sebagai money manager, sebagai investor, punya emosional yang sama, karena kita tradingnya berjamaah di satu akun yang sama. Itu aja mungkin malam ini ya saya sampaikan tentang itu, karena saya hanya ingin bicara itu sebetulnya. Karena itulah dari isi hati ya, yang bicaranya dari isi hati yang paling dalam ini untuk teman-teman semua nih. Hanya itu, mari kita kontrol emosional sama-sama. Tidak lagi kita bicara strategi trading seperti apa, karena kita sudah sepakat saat ini ada 841 peserta, berarti ada 841 ide strategi trading yang mungkin tidak akan sama. Saya cocok dengan strategi A, mungkin belum tentu dengan teman-teman. Dan begitu juga sebaliknya, gitu ya. Nah, masing-masing sudah punya kelas strategi masing-masing. Tapi dari semua bisnis apapun menurut saya cuma satu yang harus kita jalankan saat ini. Kendalikan emosional kita, tutup telinga, tutup mata ketika ada isu-isu negatif, gorengan-gorengan tentang IL50. Saya waktu di lapangan, mungkin teman-teman ini ada yang dari Jawa Tengah, dari Jogja sama saya pernah di awal-awal roadshow, saya selalu sampaikan, kalau teman-teman sudah join bisnis A, di bisnis yang sejenis, tidak ada salahnya join di bisnis B, bisnis C, dan bisnis D, di yang sejenis. Tujuan adalah investasi. Karena investasi itu tidak menyimpan telur dalam satu keranjang katanya. Ini bahasa master kita nih, Prabu Shihab nih. Ya kan? Saya tidak pernah mengajari teman-teman untuk menjelekkan bisnis A, bisnis B, bisnis C. Padahal ketika trading, contohnya bisnis A saat ini sedang tidak trading. Bisnis B yang posisinya negatif thinking, dia berpikir, oh di sana sudah mulai tidak trading, ayo pindah cari yang lagi profit, begitu ya. Itu yang terjadi di lapangan teman-teman. Padahal yang saya sarankan, kalau memang teman-teman sudah join di bisnis A, boleh join di bisnis B, boleh di bisnis C yang sejenis. Tujuannya adalah hanya satu, investasi. Kalau investasi kita di A sedang menurun, siapa tahu di B sedang naik. Kan begitu ya, itulah pola hedging yang diharapkan. Tidak untuk menjelek-jelekan. Saya banyak juga baca di medsos, oh ngapain bisnis trading yang di pending WD dan lain segala macamnya, itu gorengan di luar sana luar biasa. Saya ajak teman-teman tutup mata, tutup telinga, mereka tidak tahu apa visi misi kita saat ini, gitu kan, tapi kita yang merasakan saat ini. Setelah keputusan itu kita ambil, ternyata 2-3 hari ke belakang kemarin kita mulai stabil lagi. Minggu ini, kalau saya hitung rata-rata sudah di atas 5%. Tiap akun. Minggu pertama ini ya, setelah kebijakan kita. Nanti kita lihat minggu kedua, harapannya tidak mesti, ya siapa tahu ini bisa lebih cepat daripada jadwal yang kita tentukan. Gitu. Saya cuma pesan satu itu, saya nggak tahu bicara yang bisa menata seperti Pak Shihab itu seperti apa gitu ya. Pak Teddy luar biasa bahasanya,
Tapi ini bahasa hati saya adalah, yuk mari kita kontrol emosional kita sama-sama, tutup mata, tutup telinga, gorengan apapun di luaran sana tentang hal negatif yang disemburkan kepada bisnis kita ini, tutup mata, tutup telinga, jangan pernah terpancing emosional. Kita punya tujuan satu, hari ini adalah kita mulai mundur satu langkah, dan kita akan maju ribuan langkah, seperti yang kita harapkan sama-sama. Mungkin begitu teman-teman, itu yang saya sampaikan. Mari kita mungkin ada waktu sharing ya, beberapa menit ke depan. Yang pasti mohon maaf saya tidak buka strategi trading atau apapun lagi, karena kita akan muter-muter di situ saja. Itu bahasan kita di 5 bulan ke belakang. Nah sekarang bahasan kita lebih dewasa lagi, ya, karena minimal strategi trading sudah di atas 3 bulan itu sudah bisa dinilai sama-sama sebetulnya. Nah masalah intinya adalah karena kita trading berjamaah, mari kita kendalikan emosional kita sama-sama, berarti berjamaah juga. Begitu ya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja teman-teman. Saya kembalikan ke master kita, Pak Prabu Syihab. Mangga dilanjutkan. Siap, terima kasih Pak Yayan. Luar biasa penjelasan dan pencerahan dari PAM manajer kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, garis besar yang disampaikan oleh Pak Yayan itu bisa kita tarik kesimpulannya bahwa yang pertama, kita selaku mitra atau selaku investor dari program WA50 ini, kita memang harus mau dan mampu melakukan kontrol emosi kita. Karena si trader bukan hanya membutuhkan kemampuan profesional, tapi juga membutuhkan kemampuan pengendalian diri dan emosinya. Dan di sini karena kita berjamaah, kita juga harus mampu melakukan itu. Ini yang diharapkan oleh PAM manajer kita. Dan yang kedua, seperti yang diulas oleh Pak Yayan, kita juga harus mampu menggunakan modal yang aman atau uang yang bukan uang panas. Sehingga sering saya sampaikan bahwa sebenarnya rumus investasi yang bijak itu adalah 20-25% dari fresh money yang kita punya. Jadi kita nggak boleh memaksakan kondisi. Dan apabila kita mampu melakukan kontrol emosi, jelas kita akan mampu dan mau juga melakukan pencairan profit secara berkala. Dengan begitu, maka equity kita akan stabil, dan harapan kita ke depan adalah proses trading yang dilakukan oleh PAM manajer kita juga senantiasa sesuai dengan target dan optimalisasi yang kita harapkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membuka room untuk tanggapan dari teman-teman perwakilan leader, saya juga perlu menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Artedi tadi, bahwa kita akan menyesuaikan dengan regulasi Bapepti. Artinya Bapak Ibu sekalian, proses penyesuaian regulasi yang akan diatur oleh Bapepti ini akan memberikan kenyamanan kepada kita, akan memberikan rasa aman kepada kita. Artinya memang bisnis ini, program WA50 ini sebuah keniscayaan dirancang untuk jangka panjang. Ini yang kita harapkan. Dan tugas kita bersama Bapak Ibu sekalian menjaga bisnis ini, menjaga psikologis dari PAM manajer kita, karena bagaimanapun juga jantung dari bisnis ini ada di PAM manajer. Karena produk yang kita jual berupa lisensi robot itu tidak artinya kalau profit tidak dihasilkan pada saat trading. Nah, jadi mari bersama-sama kita berikan ketenangan, kita support secara positif dan produktif kepada PAM manajer kita. Terima kasih Pak Yayan, dan selanjutnya Pak Yayan dan Pak Artedi standby karena nanti akan ada tanggapan dari teman-teman perwakilan dari tim leader kita. Untuk pertama kita serahkan atau kita panggil saudara kita dari Tangerang, yaitu Bapak Ari Winner, untuk bisa memberikan tanggapan dan harapan secara produktif. Dan perlu teman-teman sekalian ketahui bahwa Pak Ari Winner ini adalah salah satu tim founder dengan omset dan pencapaian yang luar biasa. Beliau ini kalau tidak salah sudah kualifikasi di bintang 3 di kualifikasi reward. Jadi Bapak Ibu sekalian, ternyata program bisnis ini sudah mampu melahirkan beberapa dan puluhan sultan baru dan calon-calon sultan yang ada di E50. Kita panggil dan kita serahkan waktu kepada tim founder kita yang luar biasa dari Sumatera Utara, yaitu dari tanah di Singamangaraja, yaitu Abah Karim. Silakan Abah Karim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal. Saya Mr. Abah Karim dari Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Kota Medan. Nah, orang bilang kalau Abah Karim itu orang Bandung, orang Sunda. Ternyata Abah Karim itu orang Jawa kelahiran Sumatera, ya. Jadi kalau disingkat di Sumatera Utara ada Puja Kusuma. Puja Kusuma, ya. Jawa kelahiran Sumatera, gitu. Jadi Puja Kusuma itu ada dua. Pertama putra Jawa kelahiran Sumatera, lalu yang kedua Puja Kusuma putra Jawa keluyuran Sumatera. Backgroundnya luar biasa nih Abah kita ini. Ya, jadi ada ini Kang Sofian, ada A50 di belakang saya memang. Ini tepatnya memang di kantor pribadi saya lah. Nah, kemudian juga di kantor Medan juga sudah kita siapkan juga ya. Ini ucapan terima kasih luar biasa dengan Pak Teddy Hartedi yang support full ya untuk kantor Medan atau base camp-nya Medan lah gitu. Jadi alhamdulillah terima kasih saya ucapkan kepada Pak Teddy selaku owner kita, Pak Sofian Yayan, kemudian moderator kita Pak Prabu Sihab, kemudian tim-tim leader saya Om Awe, Agus Wicaksono, kemudian Kang Ari Winner. Mereka selalu support saya dalam hal bisnis di EA50. Nah, alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, saya join di EA50 ini tepatnya pada tanggal 27 April. Tanggal 27 April 2021 sebelum puasa kemarin. Saya awalnya tentang trading, saya buta sama sekali. Saya nggak ngerti. Sampai hari ini pun saya tentang trading, saya tidak paham tentang trading. Taunya saya profit aja gitu. Jadi alhamdulillah dengan adanya bisnis seperti ini yang saya anggap dulu sama seperti bisnis-bisnis sebelumnya ya, atau bisnis ROI lah, ada omset dibayar, nggak ada omset scam, seperti itu. Nah, ternyata di EA50 yang dulu saya bayangkan ini seperti bisnis-bisnis sebelumnya, nah ternyata luar biasa. Jauh sangat berbeda dengan bisnis-bisnis yang dulu saya gelutin gitu. Nah, alhamdulillah saya hanya mantau beberapa minggu sebelum sesudah saya join ya. Nah, setelah Lebaran Idul Fitri baru saya mulai ngegas terus gitu. Karena saya lihat marketing plan-nya sangat cukup luar biasa karena saya pikir ini tidak ada beban sistem. Nah, tidak ada mengeluarkan apapun, hanya dikeluarkan bonus sponsor, bonus pasangan, kemudian reward, itu pun kalau ada reward kan gitu kan. Tidak ada ROI yang dikeluarkan dari sistem marketing plan di sini. Nah, seperti itu. Ini saya pikir ini luar biasa, ketahanannya luar biasa. Akhirnya saya ngegas terus teman-teman gitu. Nah, alhamdulillah dalam waktu 3 bulan saya ngegas dengan bermodalkan hanya gadai laptop pada saat itu dan proyektor lah lebih kurang sekitar 6 juta modal di awal. Nah, 3 bulan terakhir saya gas terus, saya kembangkan sistem marketing plan-nya yang sangat luar biasa. Alhamdulillah hari ini teman-teman berkat doa dan tim kerja keras dari tim saya di bawah, alhamdulillah keinginan impian yang paling terkecil dari EA50 ini sudah di tangan ya teman-teman ya. Pajero Cash sudah saya miliki. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Teddy, Pak Sofian ya, kemudian tim-tim leader saya yang selalu mensupport dan terus bergerak tanpa tapi terus setiap hari, setiap saat mereka terus mengembangkan sistem dari network EA50. Saya terus terang teman-teman, ya saya sampaikan kepada kawan-kawan di jaringan saya atau di grup WA saya, nggak usah pikirkan profit. Profit itu hanya bagian terkecil dari bonus-bonus yang dari marketing plan gitu. Nah, memang nilai jual daripada EA50 terus terang saya katakan memang dari nilai profit gitu. Ketika profitnya besar, nilai jualnya sangat besar, sangat gampang untuk dijual atau dilakukan.
Tapi ini sebenarnya kan tidak urusan kita gitu. Kita serahkan sepenuhnya dengan Kang Sofyan Yayan selaku master trader, itu urusan dia memberikan profit-profit dari trading hasil yang kita terima di akun PAM. Tugas kita hanya bagaimana mengembangkan sistem network daripada EA50. Mungkin teman-teman, mohon maaf, bagi yang mungkin baru gabung atau yang hanya menikmati dari hasil pasif trading, nah, teman-teman kurang menyadarin bahwasanya ada satu rezeki yang sangat luar biasa, ya, yang setiap hari Senin itu kita nikmatin bonus generasi yang sangat luar biasa, teman-teman. Hari ini mungkin karena dari PAM 1 mungkin kita tidak bisa dapat ya, karena permasalahan di PAM 1 kita paham lah, karena kekurangan equity. Tapi setelah nanti ini normal, saya yakin dan percaya teman-teman, untuk mencapai 1 miliar ya 1 bulan dari bonus generasi, saya yakin dan percaya ini pasti akan kita dapatkan, teman-teman. Juara. Intinya satu, perbanyak sponsor, ajarin mereka edukasi tentang marketing plan. Urusan profit serahkan sama Pak Sofyan Yayan. Nggak usah kita mikirin. Mau kecil syukurin, mau besar lebih syukurin lagi gitu. Nah, seperti itu. Jadi ya saya terus terang Pak Teddy mungkin sudah paham lah. Kalau urusan marketing plan mungkin saya jagonya di lapangan. Tapi kalau ditanya trading, saya tetap jawab, mohon maaf, saya nggak paham sama sekali. Gitu. Yang saya paham bagaimana strategi pengembangan untuk bermain di networknya gitu. Saya yakin setelah acara ini atau setelah nanti 1 bulan setelah WD itu dibuka, saya yakin dan percaya EA50 semakin terdepan seperti motonya Yamaha, kan gitu kan. Nah, itu aja teman-teman pesan saya. Ayo bantu Kang Sofyan Yayan untuk sama-sama kita memahami kondisi ini. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan gitu ya. Nah, kita paham bahwasanya EA50 ini dari awal sampai hari ini selling point-nya luar biasa. Sayang teman-teman ketika teman-teman tidak memanfaatkan sistem EA50 ini untuk pengembangan secara networknya. Cukup saya sayang-sayangan. Kenapa? Di EA50 untuk legalitas perusahaan dalam waktu singkat itu sudah semua sudah sudah ada semua secara sistem, secara legalitasnya gitu. Nah, kemudian secara broker kita paham. Nah, EA50 sebenarnya boomingnya itu bukan karena sistemnya, tapi salah satunya adalah karena brokernya, fintech-nya yang sangat luar biasa fintech-nya itu. Kemudian yang paling luar biasa, Kang Sofyan Yayan, walaupun saya belum pernah ketemu, tapi rasa rindu saya mungkin luar biasa hari ini gitu. Kepingin rasanya ke Bandung gitu. Kita tahu kan kapasitas Kang Sofyan Yayan sebagai master trader ya, diakuin tentang kehebatannya lah gitu. Kalau saya terus terang Kang Yayan nggak ngerti sama sekali masalah trading. Artinya pesan saya, nggak usah pinter-pinter kali dalam bisnis trading ini. Yang penting pahami saja marketing plan-nya, kemudian profitnya per hari berapa, per bulan berapa, udah. Gas habis tanpa rem, remblong terus. Gas terus, capai impian bersama EA50. Terima kasih kawan-kawan, ayo tetap semangat ya. Tetap semangat, jangan pernah mundur. Kerikil-kerikil kecil itu biasa dalam bisnis teman-teman. Jangan samakan bisnis ini seperti bisnis-bisnis sebelumnya ya. Mungkin sama mungkin saya dengan kawan-kawan yang bermain 3 bulan scam, 6 bulan scam, 9 bulan scam itu mungkin biasa. Tapi hari ini teman-teman, saya yakin dan percaya bersama EA50 ini akan long time gitu. Seperti itu teman-teman ya. Ayo jangan pernah mundur selangkah pun, maju terus ya, capai impian kita untuk meraih kesuksesan bersama EA50. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, berikan aplaus untuk top leader kita Abah Karim. Bapak Ibu sekalian, EA50 bangga dengan Abah Karim. Dan Bapak Ibu yang ada di grupnya Abah Karim adalah pilihan yang tepat. Tenang aja. Abah Karim adalah orang yang sangat fokus, orang yang sangat interest dengan sebuah sistem, dan beliau juga sangat menjaga komitmen dalam sebuah proses perjalanan sistem. Berikan aplaus yang luar biasa
Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkatkan waktu kita lanjut ke tanggapan dari teman leader lain, yaitu perwakilan leader lain. Kita serahkan kepada dari tim perwakilan leader Sultan EA50 Family. Silakan. Dari perwakilan leader Sultan EA50 Family. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak Moderator. Ya. Siap. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Artedi, Dirut EA50, kemudian Pak Yayan, sosok yang kita idolakan dan kita harapkan selalu sehat, terus panjang umur dan terus berbahagia sehingga emosionalnya terus selalu terkontrol. Kemudian juga yang saya hormati teman-teman leader dan para member yang sangat luar biasa. Malam ini saya dapat pembelajaran dari Pak Artedi tadi, sebuah analogi dalam sebuah bis ya. Tapi saya juga rasanya kita semua pernah naik pesawat gitu ya. Ketika kita naik pesawat, ketika cuaca kurang bagus, biasanya para penumpang yang terhormat, mohon tetap di tempat duduk dan kencangkan sabuk pengaman. Ini sangat inspirasi juga buat saya. Artinya kecepatan dari manajemen untuk menyampaikan sebuah case atau sebuah permasalahan sangat penting. Karena kita ini bisnis di sebuah jaringan, dan di luar sana platform-platform lain itu sudah mengincar nih. Sudah mengincar dengan segala apa nih kira-kira apa itu kelemahan. Apa nih bisa saya tembak dari belakang nih? Nah, ini tentunya sangat penting ketika kita segera mungkin menyampaikan kepada terutama para leader ketika terjadi sesuatu, sehingga leader segera dapat cover ke member atau downline-nya itu secepat mungkin, sehingga tidak terjadi yang namanya salah persepsi atau asumsi-asumsi liar akhirnya melebar kemana-mana. Kemudian yang kedua, saya sangat setuju ketika kita tidak memahami trading tapi bisa menjalankan bisnis ini dengan jaringannya. Namun demikian tentunya sangat penting yang namanya edukasi ya, sehingga para leader itu tidak membabi buta ketika memperkenalkan EA50 ini. Saya takutnya begini, begitu memperkenalkan membabi buta tanpa edukasi yang benar, akhirnya pada saat tertepa badai sedikit saja, semua sudah kocar-kacir. Nah, ini tentunya manajemen juga harus fokus untuk mempersiapkan SDM supaya merekrut tenaga yang bisa memberikan pembelajaran atau trainer ya, sehingga kita yang di leader ini bisa mendapatkan ilmu dari beliau. Kemudian yang ketiga nih Pak, mungkin terakhir saya sangat tertarik dengan analogi dari teman saya. Jadi ketika kita masuk ke sebuah toko nih bertiga, kita membawa uang yang sama, Rp50 untuk membeli air mineral. Sama-sama dia menyerahkan Rp50. Rp50 ini yang si A itu mendapatkan 5 botol air aqua. Yang si B mendapatkan 2 botol aqua. Yang si C mendapatkan 1 botol aqua. Akhirnya bertiga ini berantem. Aduh, kenapa saya cuma mendapatkan 1? Kenapa saya cuma mendapatkan 2? Yang dapat 5 malah ngejek. Salah sendiri loh, di apa itu tadi belinya apa itu enggak bareng saya. Nah, inilah yang potensi. Artinya ini sebuah potensi kecemburuan sosial. Ya ini mungkin saya paham
saya paham Pak Yayan sebagai Pak Manajer tidak bisa menghindari hal itu. Tapi minimal penjelasan tentang itu sangat penting buat kita sebagai leader supaya bisa ini menjelaskan ke teman-teman itu sejak dini sehingga tidak terjadi sebuah perdebatan. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan, Pak. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Pak siapa ya? Pak Ari bukan? Sarmin, Pak. Sarmin. Oh, Pak Sarmin. Oke, siap, Pak. Luar biasa. Jadi yang perlu kita garis bawahi dari Pak Sarmin ini menekankan pada sebuah informasi yang harus cepat dalam kondisi apapun itu bisa disampaikan oleh tim manajemen. Dan yang kedua yang kita garis bawahi untuk kita semua, bahwa dalam proses pengembangan bisnis ini dibutuhkan edukasi supaya tidak salah persepsi dan tidak salah langkah dalam menjalankan bisnis. Dan yang ketiga adalah yang kita garis bawahi tentang perbedaan hasil di PAM, ini yang menjadi titik tolak dari adanya kecemburuan, di mana perbedaan profit antar PAM itu sebaiknya memang kalau ada harus yang dijelaskan oleh manajemen, itu dalam waktu yang singkat memang harus diberikan penjelasan. Dan alhamdulillah karena terkait dengan itu kita sudah mendapatkan pencerahan, dan untuk selanjutnya nanti yang kita harapkan ada satu pembenahan dan penambahan tenaga sumber daya manusianya dari tim manajemen kita. Terima kasih Pak Sarmin. Nanti pada akhir acara itu nanti akan kita minta tanggapan lagi ya dari Pak Sopyan dan Pak Teddy. Sementara kita lanjutkan ke tanggapan dari teman leader yang lain. Kita serahkan kepada salah satu top leader kita yang baru bergabung ya, yang belum lama bergabung tetapi sudah punya jaringan yang luar biasa, yaitu saudara kita dari Tanah Minang. Kalau tidak salah ini masih keturunannya dari Tengku Imam Bonjol ya, Tuanku Imam Bonjol, yaitu Bapak Herli Bagindo. Silahkan, saudaraku. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kok jadinya anak bawang didulukan ini. Ya jujur, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herli Sultan Bagindo. Kalau di FB nama saya Panglima Kripto. Ada sejarahnya kata teman-teman kenapa Panglima Kripto mengarah ke forex ya. jadi konotasi bagi orang-orang ya, bagi teman-teman di luar sana. Alhamdulillah memang kita naik di jalan Pak ya. Pada senior-senior semuanya naik di jalan. Baru 1 Agustus ini kita ready. Alhamdulillah sumber daya kita dalam satu ekosistem support system sudah lama. Jadi kita memang baru di sini tapi bukan pendatang baru. Ya. Sama Bro Yayan juga sudah kenal dulunya di Giving for Risk ya. Mungkin beliau yang tidak kenal saya. Tapi luar biasanya Pak Teddy adalah saudara saya dari Minang juga. Saya pernah membantu beliau juga dalam sebuah platform yang sempat triliunan juga. Dan saya percaya beliau kalau sudah jadi nakoda ya udah gaspol. Kalau kata-kata saya itu ratakan. Ya, alhamdulillah kami sudah terbentuk dalam sebuah grup support system ya. Mungkin ini kecil-kecilan dari tim kami. Alhamdulillah mungkin pindah kapal semua, tapi kapal kami dilanda badai. Ketika kami masuk, badai itu datang. Yang kami duplikasi adalah bahasa-bahasa Abah Karim dengan 50 hari profit 100%. Nah ini jadi bumerang bagi kami kan. Dari Pak Teddy apalagi profit maksimal minimal 20%. Nah nyatanya anjlok jadi 11%. Aduh. Nah kami mutar otak tapi alhamdulillah dengan
kami tahu dengan situasi dan pernah menghadapi semua ini, kejadian seperti ini, kami melontarkan sebuah image bahwa minimal 10% itu sudah besar. Dan itu diterima teman-teman. Ya, di FB sudah diterima, sudah ada duplikasi seperti itu. Minimal 10% saja sudah besar. Kalaupun di atas 10% itu sudah bonus. Ya. Nah, itu sudah diterima dan alhamdulillah dari teman-teman grup lain yang di FB, kami pendatang baru sudah selo, dan momen yang kedua kami keluarkan adalah kita profit berjemaah harus tempurnya berjemaah. Itu yang bagus. Ya, jangan ini grupnya Abah Karim nggak bisa masuk presentasi kita gitu. Ya, grupnya Pak Prabu Siap tidak bisa masuk presentasi kita. Nah, jangan seperti itu. Kalau bisa kita ada core-nya. Saya udah usulkan ke Pak Teddy, kalau bisa kita janganlah mencari orang profesional. Carilah induk-induk dari grup-grup ini, potensi-potensi maksimal, jadikan satu core, ya. Dan itu pun di tetangga sebelah ya memang kita dari kripto, itu setiap hari ada Zoom, Pak. Saya usulkan ke manajemen, ya. Pembicara hari ini grup ini, ya. Pembicara hari ini grup ini. Jadi kita ibaratnya kita kepung nih Indonesia ini, apalagi kita punya sendiri kok, ya. Jangan seperti ini sekali 2 minggu keluar, ya. Dan insya Allah di tim kami itu sudah rutin, ya, setiap Rabu malam dan Minggu malam. Alhamdulillah didukung sama Pak Teddy dan memakai Zoom perusahaan malah. Alhamdulillah. Jadi banyak juga kalau udah bintang filmnya turun, Pak Teddy-nya turun, rame. Kemarin sampai 300 orang ya. Jadi alhamdulillah antusias orang ada. Tapi selama ini saya lihat terkotak-katik. Dan ada juga virus dari yang sudah pernah ikut IE50 di tim lain menjadi virus ke yang lain gitu. Sementara ya kata Pak Yayan tadi, kita harus satu suara, ya. Aman pikiran, rasa trader kita, aman juga kita di lapangan. Nah, itu semuanya tak lepas dari edukasi, Pak. Ya. Kami di tim kami mau taati walaupun kami baru, ya kami orang baru enggak terpengaruh. PAM 1 kan enggak ada kami kan. Jadi kami bisa jawab begitu. Kami aman-aman saja karena adanya di PAM 2, PAM 3, PAM 4. Ya. Nah, tadi pun kita closing orang yang enggak tahu kan adanya di PAM 4. Yang enggak ada masalah sebetulnya. Makanya kami bisa untuk membuat statement minimal 10% di IE itu udah luar biasa. Nah, saya salut juga sama Pak Teddy karena saya pernah mengkaji ini sebelum 2 hari sebelum tim kami masuk, ya. Ini betul-betul nyaman teman-teman, ya. Karena payout dari IE50 itu sangatlah kecil sekali. Ya, kalau teman-teman bisa bedah sistem, payout-nya tidak lebih dari 40%. Dan waktu itu belum keluar CUPL. Pak Teddy, ini CUPL pasti dapat. Karena apa? Setahun sebelum ini saya sudah pernah mengurus CUPL. Ya, kalau CUPL di bawah pembonusan 40% itu lolos. Akhirnya alhamdulillah seminggu setelah itu keluar. Luar biasa Pak Teddy ini ya. Jadi artinya teman-teman, kita harus merubah mindset, ya. Nah, saya tidak menggurui suhu-suhu, apalagi yang sudah dapat Fortuner. Hormat bos. Ya, saya tidak menggurui. Marilah kita kompak bersama, satukan visi, dan kita bentuk core leadernya. Nggak perlulah siapa motivator nasional, itu anggap saja bintang tamu nanti. Nggak perlu dia yang ngelola, kita yang ngelola harusnya. Tokoh Prabu Siap jadi presidennya, karena ini bisnis jaringan, Pak. Bisnis edifikasi. Siapa yang harus diedifikasi? Yang dapat Fortuner ya harus. Ya. Karena itu adalah wadah kita edifikasi. Walaupun kita orang baru, saya pun terkejut tadi Pak Teddy menyampaikan, Pak. 5 menit sebelum acara,
Pak Bagindo, tolong kasih apa juga lah tanggapan dari leader-leader. Oke, siap bos. Ya kan? Jadi artinya nuansa investasi tolong dikesampingkan. Ya. Anggap investasi di sini adalah hak pribadi, bonus pribadi. Kalau kuat dana silahkan. Yang utamanya di sini adalah network. Sebagaimana yang disampaikan Pak Teti, dia mengurus izin CUPL. CUPL itu artinya adalah network. Kita bangga dengan, walaupun orang menganggap kita sales, marketing, lisensi. Saya bangga, Pak. Ya, karena kita tujuannya itu menjual produk itu. Saya sudah duplikasikan di setiap Zoom kami ya, setiap hari Rabu itu, bahwa kita memang murni MLM, nggak ada lagi. Oh, malu cari-cari orang. Apa bisnis yang tidak cari orang sekarang? Ya, rumah sakit didirikan harus cari orang juga. Nah, mungkin rumah sakit di hutan, Pak. Ya kan? Harus di tempat yang ramai. Ya. Apalagi makam harus cari orang juga. Meninggal. Orang meninggal. Nggak ada orang meninggal, nggak mungkin makam itu terawat. Ya toh? Jadi nggak ada salahnya kita umumkan, kumandangkan bahwa kita adalah MLM. Ya udah selesai. Karena kita izinnya CUPL. Apalagi kalau keluar Bapepti nanti, ya udah gaspol habis, Pak. Nggak ada salahnya ragu-ragu lagi. Nah, itu yang saya pesankan kepada manajemen. Ya kalau sumber dayanya kurang, ya silakan ditambah. Yang penting sekali WD, Pak. Ya, WD itu jangan sampai telat. Ya, itu momok bagi bisnis jaringan. Ya, kalau depo oke, itu udah biasa. Tapi kalau WD tidak cair, WD tertunda atau pending, udah selesai. Itu pesan saya kepada manajemen. Mudah-mudahan kita semuanya bersatu. Tidak ada tim Bagindo, tidak ada tim Global Garuda System, tidak ada tim Pak Prabu, nggak ada. Kita mendapatkan profit berjemaah. Ya kita harus sholatnya berjemaah, ya tempurnya berjemaah gitu. Ya Pak Yayan ya, satu ide ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Herli Sultan Bagindo, saudara kita dari Tanah Minang yang sekarang tinggal di Kota Kembang ya. Dari Minang, di ya. Balikpapan sekarang. Sekarang di Balikpapan ya. Siap Pak Herli ya. Terima kasih. Garis besar disampaikan oleh Pak Herli. Untuk manajemen sudah diperlukan adanya support system dan terkait dengan WD bonus ini yang ditekankan Pak Herli, ini juga harus lancar. Artinya sekalipun ada penundaan approve di WD trading, akan tetapi bonus insya Allah kita selalu tetap terjaga. Dan yang jelas adalah proses duplikasi itu yang harus berjalan, maka dibutuhkan support system yang profesional yang diwakili oleh masing-masing perwakilan leader, karena ini adalah keluarga besar kita bersama. Terima kasih Pak Herli. Selanjutnya kita minta saudara kita dari Bandung ya, dari Pak Isud, silahkan. Pak Isud sudah di room. Nah, mungkin belum masuk ya. Oke, kita lanjut ke Pak Pendro, silahkan. Pak Pendro sudah di room atau belum? Sudah itu, Pedro. Ya, Pak Pendro, silakan. Halo, assalamualaikum Pak. Saya masih nyetir Pak. Bisa dinek aja dulu. Bentar lagi saya sampai. Oke, siap. Berarti kita lanjut. Ya, sebentar ya. Ya. Oke. Ya, kita minta perwakilan dari Raju Tim ya. Raju Tim nih Pak. Siapa? Silakan. Tim Pak Raju. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Raju dari Serang, Banten. Siap. Terima kasih buat Pak Prabu Shihab, terima kasih juga buat Pak Teddy, dan salut buat Mr. Yayan sebagai master trader kita.
Saya senang sekali malam ini bisa bergabung dengan orang-orang luar biasa di tim leader. Terima kasih juga buat leader saya, Bapak Agus Wicaksono, yang sudah memberi kesempatan saya untuk masuk di room ini. Walaupun dalam dunia networking saya adalah pendatang baru. Gitu. Sehari-hari saya bekerja di kampus. Nah, saya hanya ingin sudah banyak leader-leader yang membicarakan, yang mempresentasikan hal-hal yang cukup positif untuk EA50. Saya percaya bahwa EA50 ini sebagai sebuah platform yang baik untuk masa depan kita. Akan tetapi banyak hal yang perlu kita edukasi kepada member-member yang lain yang belum tersampaikan dengan baik. Nah, ini yang seperti kata Pak Pak Bagindo itu, profit berjamaah tapi nggak mau tempur berjamaah. Kata Mr. Sofyan juga tadi, tradingnya berjamaah tapi emosinya belum berjamaah. Nah, ini yang sebenarnya yang dari awal saya sudah melihat ini. Dan kepingin sekali ingin menyampaikan bahwa kepada teman-teman saya, khususnya teman-teman under kita semua, supaya melihat ini sebagai salah satu bentuk kepedulian dari manajemen yang selalu update terhadap kasus-kasus di lapangan sehingga dibawa ke dalam meeting. Jadi tidak ada yang tidak ada yang di escape dari setiap permasalahan. Nah, ini fast respon kalau menurut saya. Soal profit itu pasti terjadi karena banyak teman-teman kita yang berbisnis hanya tahu beres saja. Ketika tidak beres sedikit nggak mau tahu. Nah, ini yang bermasalah. Jadi tahu beres, ketika nggak beres juga harus tahu di mana nggak beresnya. Gitu. Nah, yang tidak beres itu kita bereskan bareng-bareng karena kita berjamaah. Jangan saling ketika kita lihat nih ada permasalahan di PAM, perbedaan profit, itu pun menjadi masalah. Jadi kenapa nggak bersyukur saja dulu gitu loh. Nanti baru kita bereskan bareng-bareng. Saya percaya dan yakin bahwa manajemen dan tim-tim leader itu orang-orang yang sudah sangat cerdas, sudah sangat terlatih untuk menapaki bisnis kita yang baru saja kita bangun ini. Jadi kita udah capek, pindah-pindah sana, pindah-pindah sini. Mudah-mudahan ini adalah sebuah kapal yang mengantarkan kita kepada impian besar kita. Segalanya sudah baik, izin sudah, kalau menurut saya sih sudah komplek, sudah komplit ya. Cuman tinggal satu lagi itu Mbak Peti. Itu sih kalau menurut saya hanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang nggak mengerti saja. Tapi bagi orang yang paham bahwa alur trading ini seperti ini semuanya sudah cukup. Tinggal kita bareng-bareng menyatukan vibrasi emosi agar bisnis kita ini langgeng gitu. Jadi untuk menyamakan vibrasi emosi ini mungkin salah satu usulan dari Pak Bagindo tadi itu bagus untuk membuat sebuah tim apakah itu disebut dengan tim tempur atau apalah ya, pokoknya yang ada kesemuanya itu bisa menyatukan vibrasi emosi kita. Karena bila emosi kita terganggu sedikit, nah pasti karena kita vibrasinya ada, pasti vibrasi emosi ke Mr. Yayan juga akan terganggu sedikit, gitu loh. Dan ketika semuanya terganggu, maka hasilnya juga terganggu. Jadi bagi teman-teman semuanya, saya bangga ada di EA50 ya. Nah, mari kita tingkatkan nuansa berjamaah kita lebih bagus lagi. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan malam ini karena sudah banyak yang memberikan tanggapan. Saya pikir itu sudah sangat bagus, apalagi dari Mr. Abah Karim ya, teman saya juga di tempat yang lama. Alhamdulillah beliau cukup fight ya dalam bisnis ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Cuma titip pesan saya kepada teman-teman grup saya, mari kita bangun lagi
nuansa berjamaah kita untuk menggapai impian kita di tahun 2022 nanti. Terima kasih Pak Yayan, terima kasih Pak Teddy, terima kasih Pak Prabu, dan terima kasih kepada seluruh leader-leader saya, Pak Ari Winer dan Pak Agus Wicaksono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Raju, luar biasa teman-teman sekalian, penekanan oleh Pak Raju ini bagaimana vibrasi emosi kita ini bisa satu irama, bisa satu frekuensi, sehingga berjamaahnya bukan hanya dalam trading, tapi berjamaah juga dalam emosi yang kita bangun. Terima kasih Pak Raju, dan selanjutnya kita minta ke perwakilan leader dari Palembang, Pak Muhammad Maksum. Silakan memberikan tanggapan dan apresiasi produktifnya. Pak Maksum, Oke, Pak Maksum belum masuk ya. Pak Rizky, kita lanjutkan ke Pak Rizky Fauzan, silakan. Baik, terima kasih Pak Prabu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam pada semua peserta webinar pada malam hari ini. Terima kasih Pak Prabu atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam Pak Teddy dan selamat malam Pak Yayan. Alhamdulillah bisa ketemu malam hari ini kita. Kalau sebelumnya kami sempat beberapa kali meeting dengan Pak Teddy, malam hari ini saya baru bisa ada kesempatan nih meeting dengan Pak Yayan langsung. Jadi apresiasi sebesar-besarnya dari kami kepada manajemen, kepada Pak Manager juga yang sampai saat ini, karena memang masih di awal, kami rasakan cukup responsif lah. Responsif terhadap apa kondisi yang terjadi di para member, kemudian juga respon terhadap para dengan kondisi. Semoga responsifnya manajemen Pak Yayan ini juga konsisten di masa yang akan datang gitu. Jadi tetap kita tuh guyup gitu, bisa segala sesuatunya bisa dikomunikasikan, segala sesuatunya bisa dimusyawarahkan. Kemudian kalau tadi juga saya menyimak apa yang menjadi highlights dari Pak Yayan, bahwasanya selain ini adalah selain kalau secara teknikal ada yang namanya money management ya, tapi juga diminta kita punya emotional management gitu. Jadi bisa menata emosi kita sehingga semuanya win-win gitu. Dalam koridor simbiosis mutualis gitu. Sehingga ini menjadi bisnis yang long term gitu. Setiap member, manajemen dan setiap member punya tugas masing-masing. Terima kasih Pak Yayan, terima kasih Pak Teddy. Namun tadi kembali lagi juga beberapa leader sudah sampaikan bahwasanya kalau bicara kondisi terbaru memang kemudian bagaimana kita mengedifikasi perusahaan dan manajemen serta bisnis ini, maka perlu juga ada kecepatan informasi dari manajemen terhadap perubahan-perubahan dan kebijakan-kebijakan di tengah jalan. Ini supaya juga ya kita nggak bisa hindari bahwasanya ada berbagai macam tipe investor dan member di bisnis ini gitu. Buat teman-teman, buat saya sendiri merasa apa yang dimiliki EA50 ini secara fiturnya itu lebih oke daripada fitur-fitur yang dimiliki oleh teman-teman di bisnis yang serupa. Secara kurs kita paling oke gitu kan. Kita nggak ada exchanger, kita nggak ada selisih rate. Secara lisensi kita paling ya harganya oke gitu, reasonable. Kemudian starting profit sharingnya juga udah oke gitu. Kemudian juga ada fasilitas auto compound gitu yang nggak dimiliki oleh teman-teman di bisnis serupa gitu. Jadi sebenarnya fitur kita udah paling menarik lah. Nah, kembali terhadap kondisi yang terjadi saat ini yang berkaitan dengan penurunan performa trading, ya kita sama-sama tahu akhirnya ada informasi bahwasanya ini terjadi karena migrasi equity di PAM 1 ya Pak Yayan khususnya ya. Karena ada kebijakan sepihak dari broker, dari Vantage yang sebelumnya tidak ada informasi gitu
kepada manajemen atau kepada Pak Yayan dan mencapai equity tertentu, kemudian diminta di-split menjadi PAM 2, PAM 3 gitu. Nah, kalau boleh tahu Pak, ya ini juga kan artinya penarikan equity migrasi equity ini juga kan karena tanda kutip kerjaannya atau ulahnya teman-teman juga gitu sebenarnya gitu. Narik, kemudian dipindahin atau buka lagi di PAM baru, di PAM 2 atau PAM 3. Nah, kalau tadi sudah beberapa teman-teman menanggapi dan kemudian juga saya tadi di depan sudah memberikan apresiasi kepada Pak Yayan dan kepada manajemen. Kalau boleh juga kami mewakili atau saya mewakili teman-teman yang lain di sini bertanya gitu ya, Pak, kalau khususnya kita PAM 1, karena kita lihat PAM 2, PAM 3 sudah oke banget 3 hari terakhir performanya. Berapa sebenarnya Pak equity ideal bagi untuk leluasa bergerak di PAM 1? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau berkaitan dengan itu, berapa posisi equity PAM 1 saat ini? Jadi untuk mencapai ideal itu kita perlu atau kurang berapa lagi, Pak? Itu yang nanti kita teman-teman di lapangan ini kan yang ngebantuin Pak Yayan untuk mencapai equity tersebut itu. Jadi di PAM 1, kalau PAM 2, PAM 3 saya pikir kita ngelihatnya udah oke gitu. Nah, PAM 1 ini di posisi berapa ya gitu idealnya buat Bapak bergerak gitu. Nah, saat ini kita kurang berapa untuk mencapai equity ideal itu di PAM 1 ya. Bagaimana kemudian nanti ketika sudah tercapai equity yang ideal tersebut di Vantage itu Pak, di broker ya, apakah nanti akan ada pembatasan equity lagi gitu, pembatasan maksimal equity lagi dalam akun PAM. Kan pada akhirnya ini kan tercapai nih Pak, PAM 1 ini akan tercapai equity-nya gitu. Nah, kemudian apakah akan dibatasi lagi ya oleh Vantage? Sehingga nanti yang menjadi konsekuensi apakah harus ada penambah, akhirnya dipecah lagi. Karena dulu yang kita dapat ceritanya, Pak Yayan itu bisa perform sampai 50% sampai 40% karena ada di satu akun PAM. Akhirnya ada penurunan karena ketika equity sudah equity mencapai angka tertentu, si Vantage minta untuk buka PAM 2, PAM 3. Nah, disitulah mulai masalah muncul, performa Pak Yayan juga nggak sesuai dengan yang diharapkan oleh Pak Yayan sendiri mungkin pribadi. Nah, ini yang mau kita tanya, karena kita atau kami nanti yang di lapangan ini bergerak, tentunya kan equity masuk Pak. Equity masuk, bertambah terus, mencapai cap tertentu, apakah itu akan dibatasi lagi oleh Vantage? Kalau memang akhirnya dibatasi lagi, konsekuensinya apa? Apakah ada penambahan PAM lagi, menjadi PAM 4, 5, 6, 7, dan seterusnya gitu. Nah, kemudian, ini memang teknikal ya Pak. Kemudian apakah nanti akhirnya konsekuensinya ke performa Pak Yayan itu seperti apa? Nah, saya pikir itu pertanyaan yang ingin saya tanyakan mewakili teman-teman juga, dan silakan Pak Prabu nanti artinya sesi ini mau dijawab oleh Pak Yayan di akhir atau mau langsung ditanggapi, monggo saya kembalikan kepada host. Saya rasa itu aja dari saya Pak Prabu, Pak Yayan, Pak Teddy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky Fauzan. Jadi sebelum kita lanjutkan ke tanggapan yang lain, karena ini juga sudah ada yang sifatnya pertanyaan. Yang pertama dari teman-teman sebelumnya, yaitu terkait dengan support system, ini perlu kita sinergikan. Nanti kita akan minta juga tanggapan dari Pak Teddy. Dan untuk dari Pak Rizky Fauzan ini, yaitu pertanyaan menyangkut permasalahan di PAM 1, yaitu nilai equity dan perform dari PAM 1 sementara ini seperti apa. Selanjutnya kita serahkan dulu ke Pak Yayan untuk bisa langsung berikan jawaban. Lalu setelah itu kita minta ke Pak Teddy memberikan tanggapan terkait dengan support system. Silakan Pak Yayan. Baik, oke, terima kasih Pak Rizky Fauzan. Ya. Wah, ini semoga pertanyaannya bisa mewakili pertanyaan yang lain, ya. Insya Allah sama seputaran itu kira-kira Pak Prabu. Iya. Izin saya penjelasan sedikit. Mungkin ini sedikit mengulas ya. Ini materi di beberapa minggu lalu. Jadi begini, saya sambil browsing sebentar. Oke, jadi di PAM 1, PAM 2, PAM 3 sebetulnya tidak ada masalah sebetulnya.
Tapi karena ada kebijakan baru, saya ulangi. Awal pertamanya ya, jadi biar ini saya review lagi. Pertama kali ini terjadi adalah betul regulasi dari Vantage merubah sebuah regulasi yang tadinya di awal itu unlimited, akun PAM itu unlimited. Makanya saya bersama Pak Teddy dan Pak Fahmi di awal membuat sebuah konsep trading berjamaah dengan tujuan, dengan gambaran sebelumnya adalah saya dan Pak Teddy pernah berada di broker lokal dan ada sejarah bagaimana karena pola di lokal itu mungkin sedikit berbeda dengan yang di luar, itu bagaimana kita bisa membuat sebuah pola equity yang begitu kuat, tahanan yang begitu kuat gitu ya, sehingga trading ini tidak akan pernah bermasalah dengan adanya equity. Nah, akhirnya ketika pertama kali Vantage komunikasi, oke, silakan kita bikin PAM dan PAM ini bisa berlaku selamanya, artinya limited. Kita buatlah sebuah konsep trading berjamaah di satu akun. Nah, tujuannya adalah membuat kekuatan yang begitu luar biasa dengan sistem network, ya, sehingga mau kemanapun harga kita bisa ikutin. Jadi gelombang ombak setinggi apapun, kalau memang kita berjamaah dengan equity yang begitu luar biasa ditambah dengan money management dan lot management yang bagus, ternyata sudah terbukti 5 bulan ke belakang sebelum terjadi pemecahan itu hasilnya luar biasa. Dan saya salut untuk Vantage sebetulnya. Dia tidak pernah ada namanya delay WD, maksimal semuanya hanya 3 hari, mau WD berapa miliar pun diproses dengan baik, gitu. Nah, permasalahan mulai muncul adalah ketika terjadi pemindahan split dari PAM 1 ke PAM 2. Ada pembatasan di PAM 1 setelah mencapai waktu itu equity-nya di 24 juta. Nah, di 24 juta ini ternyata, ini bagi saya pribadi, ini sejarah baru, bahwa pencapaian equity dengan nilai 24 juta dolar itu mampu menggoyangkan satu broker yang sudah profesional. Di kitanya tidak masalah, tapi di brokernya sebetulnya bermasalah. Ketika jumlah transaksi lot, misalkan contoh yang setiap broker berbeda kebijakan, ada yang 1 kali transaksi atau dari 50 lot, ada 100 lot. Kebetulan Vantage ini di level yang paling tertinggi, maksimal di 100 lot. Dan ketika saya mulai transaksi di XAU, di emas, saat itu saya lihat ada momen-momen bagus di emas, teman-teman mungkin masih ingat dalam 1 hari bisa mencapai lebih dari 3%. Nah, ternyata mereka kesulitan, Pak. Mereka kesulitan mencari kemana nih ketika saya beli misalkan 100 lot, Troy Ons. Ya, mereka, namanya kita trading, ada yang beli, ada yang jual. Nah, kemarin tuh terjadi kesulitan itu, sehingga kita hampir 4 kali transaksi kena VWAP namanya, volume, kan biasa swap ya, ada biaya swap gitu ya. Nah, ini kita VWAP namanya, itu volume, karena volume terlalu tinggi sehingga si broker Vantage sulit mencari ini barang harus kemana dikeluarin, emasnya harus kemana dikeluarin gitu. Nah, akhirnya mereka informasikan, Pak, sepertinya kita harus mulai ada pembatasan equity maksimal. Jadi untuk di PAM 1 itu diperbolehkan, sekarang ini sudah mentok, Pak, katanya gitu ya. Silakan buka PAM kedua. Nah, ketika terjadi buka PAM kedua, PAM pertama dengan PAM kedua otomatis pasti akan beda. Beda posisi transaksi. Open posisi yang di sini sudah entry, di sini belum, karena baru. Ya. Nah, ketika ada terjadi perbedaan profit, ini ternyata emosional teman-teman tadi yang saya sampaikan belum stabil. Wih, kok PAM 1 lebih kecil ya? PAM 2 bisa 2%, kok PAM 1 1%. Nah, ramai-ramai orang yang masih tanda kutip itu pindah ke PAM 2. Dan itu belum kita antisipasi sama sekali sebetulnya. Masalahnya adalah kalau teman-teman saya yakin sudah biasa dengan kondisi trading ya. Trading itu kan ketika kita entry nggak langsung exit. Betul ya? Nah, ketika kita entry pasti ada momen menunggu. Momen menunggu ini nanti akan masuk ke money management. Apakah kita mau switching, mau averaging, atau mau dibiarkan floating atau kena stop loss. Kan begitu. Nah, kebetulan money management saya adalah hedging. Sistemnya adalah hedging. Nah, masalahnya adalah ketika jumlah balance equity pertama 24 juta, untuk ngejar 1% saja itu saya harus mampu mencapai angka profit di 240.000 dolar satu hari itu. Begitu ya. Nah, otomatis jumlah lot yang saat itu entry di balance 24 juta dengan kondisi penarikan akun sebagian ya itu kurang lebih sekitar 50% dan kondisi
saat ini saya lihat balance terakhir di PAM 1 ada 13.495.000 dolar, gitu ya. Nah, itu otomatis 50% margin yang dibutuhkan itu sudah move, sudah pindah, Pak. Sehingga yang tadinya money management saya ketahanannya misalkan di 80%, sudah diambil 50%, berarti tinggal berapa persen yang lagi untuk menahan transaksi yang sedang berjalan. Begitu. Nah, itu masalah awalnya, Pak. Nah, kemudian di PAM 2, PAM 3 sekarang normal karena saya sudah ketemu pola yang regulasi baru setelah ada di Vantage, perubahan dari Vantage, saya sudah ketemu pola regulasi baru di PAM 2 dan PAM 3 sudah berjalan normal sebetulnya. Cuma karena kita demi kebersamaan, ya sama-sama kita hold WD, kan begitu ya. Nah, buktinya 2-3 hari ke belakang itu kita sudah normal lagi sebetulnya, sudah pulih, sudah di 3%, 4% per hari itu sudah bisa kita capai gitu. Nah, itu sebetulnya masalah utamanya. Kemudian pembatasan berikutnya di PAM 1 itu karena dia sudah pernah mencapai 24 juta, ya PAM itu tidak berubah, tetap di 24 juta maksimal limit. Nah, ketika tercapai nanti equity 24 juta up lagi, itu sudah diwajibkan di PAM 1 ini sudah di close, bukan lagi nerima. Kalau dulu kan sempat di close ya, tidak bisa register lagi ke PAM 1, sekarang di open lagi. Nah, itu akan close lagi setelah 24 juta lagi, gitu. Nah, kemudian di PAM 2, PAM 3, ini limitnya adalah 10 juta. 10 juta maksimal. Tapi ketika kita mencapai di limit 5 juta, itu leverage turun. Jadi 300. Nyampe 8 juta, leverage turun dari 200 sampai 10 juta. Udah close. 10 juta sudah tidak bisa nerima member baru untuk di PAM 2. Maka kita harus buka PAM 3. PAM 3 pun sama. Berlakunya nanti 5 juta, turun leverage. Leverage sekarang itu 1:500. Ketika nanti nyampe 5 juta, dia akan turun 1:300. Nyampe 8 juta, 1:200. Gitu. Nah, itu tercapai, kita pindah lagi ke kita buka lagi PAM 4 dan seterusnya. Jadi limitnya adalah sebetulnya limit amannya ada di 8 juta per akun. Aman untuk siapa? Aman untuk Vantage, aman untuk kita sebetulnya. Bagus regulasi Vantage ini sebetulnya. Karena dengan dengan menurunkan leverage itu menurunkan juga tingkat resikonya gitu. Hanya saja saya ketika terjadi regulasi baru itu harus menyesuaikan. Yang dulunya tidak pernah bercerita tentang penurunan leverage, ya kan, tidak pernah cerita tentang batasan equity di PAM 1, PAM 2 dan seterusnya. Ini saya harus menyesuaikan. Nah, proses penyesuaian ini pasti akan berdampak, ya kan? Dampaknya apa? Saya harus memanage lot baru. Money manajemennya sudah terbentuk lagi, sekarang lot manajemen yang saya bangun. Karena lot manajemennya di PAM 1 sebelumnya dengan transaksi misalkan 100 lot, ini harus cukup mampu menahan dengan equity setengahnya sudah pindah. Nah, ini yang sekarang saya sedang proses di PAM 1. Insya Allah 2-3 hari ini sudah mulai pulih, ya kan? Sudah mulai, teman-teman bisa melihat sendiri lah, semuanya kan karena ini live semua, bisa lihat di akun masing-masing. Gitu, Pak. Jadi Pak Rizky, mohon infokan ke teman-teman juga bahwa pasti akan ada PAM 4, PAM 5, dan PAM seterusnya setelah kita mencapai limit di angka 5 juta. 5 juta ini sudah turun leverage. Maka otomatis kita harus segera buka PAM baru, gitu. Nah, untuk PAM 1, bagaimana caranya supaya ini cepat pulih? Ya, solusi yang terbaik yang sudah kita ambil adalah pending WD 1 bulan ini. Nah, itu saat ini terbaik. Ya, semoga ini juga bisa lebih cepat daripada itu, gitu ya. Karena kalau kemarin PAM 1 kita sudah profit misalkan 1% ditarik 2%, ya kan? Yang WD-nya kan bukan WD profit aja nih, karena pas modal, Pak. Jadi dapat trading 2%, tariknya 5%. Jadi ini nggak akan pernah pulih. Karena baru naik dikit, ini targetnya. Targetnya adalah di 70% minimal. 70% sudah pulih, ya sudah. Ini akan dibuka lagi. Dan kita pun, manajer perusahaan pun nanti akan mendapatkan lagi profit share-nya. Ini mau naik, dia di stop lagi, di WD lagi. Jadi nggak akan pernah capai. Nah, kesepakatan yang sekarang kita ambil adalah stop pending WD dulu sampai 1 bulan, sehingga ini equity naik lagi. Ada 2 cara. Berapa persen sih? Berapa limitnya tadi katanya untuk bisa equity ini pulih? Butuh berapa dana mungkin begitu ya tepatnya. Jadi betul. Untuk PAM 1 ini kondisi tadi saya sampaikan balance kita adalah di 13.495.851. Ini tepatnya. Profit yang sudah kita capai adalah 7.600
$7.763.122. Ini yang sudah kita capai. Berarti sebetulnya sudah angkanya sudah di 50%. Nah, yang sekarang yang dibutuhkan equity, ada dua cara tadi, bisa dari new margin atau dari profit yang didapat. Itu kita sudah mulai bisa open full WD seperti normal, seperti yang lain, seperti sebelumnya. Itu ada di balance full, target saya adalah mencapai 3 juta. Itu sudah 80% sudah pulih. 3 juta itu sudah normal. Nah, target saya 3 juta ini harus mampu dicapai dalam waktu 1 bulan ini. 3 juta dari mana? Dari profit trading yang didapatkan. Nah, sehingga teman-teman sepakat, yuk kita tidak WD dulu nih hasil profitnya. Kita gunakan dulu untuk menahan margin supaya terus trader pun butuh kompon. Sehingga bisa dikompon lagi untuk margin berikutnya. Gitu, Pak. Jadi 3 juta. 3 juta ini limit yang kita butuhkan. Ini kita sudah capai sekitar dari yang dibutuhkan dari yang kemarin kita dapat itu sudah lumayan, sudah hampir 50% yang kita dapat. Gitu. Ya, semoga nanti minggu-minggu besok banyak, karena saya tradingnya berdasarkan news. Jadi kalau newsnya memang bikin harga kayak tadi malam itu luar biasa, ya kan, hampir 4% kita dapat. Nah, kalau tiap minggu bisa seperti itu, kayaknya kita akan lebih cepat pulih. Gitu. Wajar kalau seandainya sekarang deposit menurun gitu ya. Wajar karena kekhawatiran. Tapi ada dua yang kita andalkan, yang pertama dari profit trading, yang kedua dari margin. Untuk mampu mencapai equity si PAM 1 stabil lagi adalah di 3 juta. 3 juta sudah tercapai pada 3 hari yang lalu itu sudah sekitar 50% kita dapat. Gitu. Minggu depan bagus lagi. Mungkin begitu Pak ya. Jadi limitnya diulangi lagi, limit per PAM itu adalah 5 juta, kita sudah bisa mulai buka PAM baru. Kalau untuk PAM-PAM yang lain, untuk PAM 1 ya sama, karena dia udah pernah mencapai limit di 24 juta, dia tetap limitnya di 24 juta, cuman margin leverage-nya di 1:200. Gitu. Mungkin gitu, semoga bisa menjawab Pak Rizky dan kawan-kawan. Pak Yayan, kalau ketika akhirnya konsekuensinya nanti ke depannya akan ada PAM 5, PAM 6, dan selanjutnya Pak, itu bagaimana, kalau boleh tahu, ini memang teknikal lagi, sorry, nanti bagaimana treatment Bapak atau manajemen Bapak memastikan setiap PAM itu ya tidak jauh berbeda gitu. Ya. Bahkan konsepnya sama. Karena ya tadi pasti nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan dari member-member yang masih awam atau yang baru gitu. Cemburu gitu. Kenapa PAM sana 4%, PAM 2, PAM 3-nya baru 3% gitu ya. Jadi gitu. Seperti itu. Nah, itu tadi yang pertama mungkin kita bisa garis bawahi. Saya pasti akan mengusahakan semaksimal mungkin sama. Tapi ternyata saya sudah curhat ke Pak tadi ini ruangan saya sudah kayak tukang komputer. Monitornya udah banyak di mana-mana gitu. Nah, dan semuanya tidak, sampai detik ini saya trading tidak menggunakan full robot. Robot itu hanya membantu untuk ketika saya buka, ini kan saya ada pairnya banyak. Jadi hanya untuk membuka open posisi aja, untuk mempercepat open posisinya, untuk entry-nya. Nah, jadi treatment yang bakal saya jalankan gimana sih teknisnya? Yang pasti kalau sama persis saya tidak jamin bisa. Ya. Kenapa? Karena PAM 1, PAM 2, PAM 3 atau PAM senior kita sebutnya. PAM senior itu pasti sudah ada entry yang menunggu di sana. Begitu PAM baru, dia baru entry. Jadi kadang-kadang ada, kalau saya close bersamaan mungkin akan sama. Tapi tidak persis gitu. Pasti ada selisih, tetap ada. Tapi yang pasti setiap PAM, setiap akun PAM saya punya target. Target di PAM 1, PAM 2, PAM 3 semuanya sama. Kalau kan kita pernah PAM 1 pernah 1%, PAM 2 3%. Besoknya malah PAM 1 yang menang begitu ya. Nah, itu karena open posisinya sudah berbeda. Jadi yang pertama misalkan sudah ada buy di euro, yang belum yang PAM baru jadi ini belum gitu. Baru buy di level entry yang lebih tinggi lagi gitu. Contohnya seperti itu. Pasti akan ada selisih perbedaan profit antara PAM 1 dan PAM 2. Tapi kembali, setiap PAM itu pasti ada target. Target dari Pak Teddy yang diberikan ke saya adalah minimal harus mencapai 20-50% per bulan. Itu yang saya kejar. Betul, bulan Agustus kita turun profit, gitu kan. Tapi saya tidak mau beralasan. Ya, itulah trading. Kita masih alhamdulillah kok masih punya profit daripada minusnya kan begitu ya. Nah, mungkin itu aja sih Pak. Mungkin bantu ke teman-teman bisa tolong dipahami. Karena kita ini bukan Roy yang kita ketik sendiri profit 1% sehari semuanya gitu ya. Kalau mau begitu bisa Pak Prabu bikinkan atau Pak Bagindo tuh jagonya. Tapi kita real dari hasil trading yang kita dapat. Gitu Pak mungkin ya.
Insya Allah itu sih secara per bulan mungkin nanti nggak jauh beda. Kalau dibikin per bulan tuh antara bedanya mungkin hanya 2-5% aja tiap akun. Ya. Gitu mungkin Pak. Terima kasih Pak Sopyan. Demikian Pak Rizky dan teman-teman sekalian, untuk PR di PAM 1 kata Pak Sopyan jelas butuh penambahan equity kurang lebih 3 juta dan sementara ini sudah tercapai kurang lebih 50%. Artinya equity di PAM 1 butuh tambahan kurang lebih 1,5 juta. Ini menjadi PR kita bersama sebagai tim leader di lapangan ya. Terus yang kedua terkait dengan bagaimana potensi untuk menyamakan potensi profit. Ya insya Allah nanti Pak Yayan selaku Pak Manajer kita sudah punya strategi supaya tidak memunculkan kecemburuan kalau terjadi perbedaan yang terlalu jauh. Terima kasih Pak Yayan, Pak Rizky atas pertanyaannya, luar biasa dan ini semoga bisa dipahami kita bersama. Dan selanjutnya kita minta ke Pak Teddy untuk bisa memberikan tanggapan terkait dengan harapan teman-teman sebelumnya menyangkut pola edukasi dan duplikasi dengan menggunakan support system. Kami persilahkan kepada Pak Dirut. Ya, terima kasih Pak Prabu Syihab. Untuk support system, ya, memang saat ini saya masih ada pembicaraan dengan salah seorang sosok yang saya rasa punya kapasitas yang besar untuk bisa membangun EA50 ke depan, ya, karena dengan track record yang beliau miliki, saya yakin sekali beliau bisa membina kita semua, ya, kalau sudah pembicaranya sangat serius. Dan kalaupun seandainya katakanlah seperti yang dikatakan Pak Bagindo tadi bahwa sebetulnya kita bisa memaksimalkan dari leader-leader yang kita miliki yang ada di A50 untuk bisa membangun support system bersama, ya saya juga yakin tentang hal itu ya. Tetapi sampai sekarang saya masih berkeinginan masih ada satu sosok yang akan menyatukan kita, itu yang ada dalam pikiran saya, yang kapasitas yang besar, yang pernah menangani atau membangun sebuah support system dengan kapasitas ratusan ribu, ya, ratusan ribu member lah seperti itu, ya. Mudah-mudahan secepatnya itu bisa realisasi. Mungkin dalam waktu dekat 1-2 hari ini saya sudah bisa informasikan. Sebab kenapa? Sebelumnya saya juga pernah berkomunikasi dengan sosok yang lain, tetapi kalau menurut saya mungkin beliau tidak bisa totali lah di tempat kita lah. Ya. Saya lebih senang yang kita bisa bangun dan besar bersama, ya, kita fight bersama sehingga kita benar-benar memiliki roh untuk membangun kejayaan A50 untuk kedepannya. Jadi untuk sementara gambarannya seperti itu Pak Syihab. Nanti saya infokan lebih tepatnya lagi. Oke, siap Pak Dirut. Alhamdulillah teman-teman, ternyata manajemen sudah menyiapkan satu sosok untuk pemersatu di dalam support system yang akan dibangun dan semoga dalam waktu dekat nanti sudah terrealisasi ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita masih punya cukup waktu kurang lebih 40 menit. Kami lanjutkan ke beberapa tim leader yang sudah kita data yang tadi belum punya waktu ya atau belum masuk room. Kita panggilkan Pak Istud, ya saya lihat sudah ada di room. Silakan untuk berikan tanggapan dan masukan serta harapan secara produktif terkait dengan program bisnis kita. Pak Istud dari Bandung, kami persilahkan. Oke, baik. Ya. Terima kasih kepada suhu kita, upline besar kita, Bapak Prabu Syihab, ya, atas waktunya malam hari ini saya bisa sharing bersama. Dan salam sukses untuk suhu-suhu yang saat ini sudah mempunyai hasil yang luar biasa. Ada suhu kita, Abah Karim nih ya, yang dari Medan sudah keluar Pajero spotnya. Oke. Nah, betul. Terus ada juga teman kita nih, saudara kita yang ada di Balikpapan, Saudara Harley. Apa kabar Saudara Harley? Salam dahsyat bersama E50 dan ada teman-teman Pak Ari Winner dan teman-teman yang lainnya. Salam kenal, saya dengan Esud dari Bandung. Oke, baik. Ya.
atas izin Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita semua bisa hadir, dan saya yakin dari total jumlah yang hadir bahwa seluruh peserta kurang lebih sekitar hampir 700 yang hadir ini ingin memahami seperti apa yang terjadi dalam bulan-bulan ini. Dan tentu ketika kita di lapangan, apa yang ditanyakan sama mereka saat ini itu kita sudah sampaikan bahwa semua proses di dalam perusahaan besar itu pasti ada yang disebut namanya hal-hal yang terjadi seperti ini. Nah, yang mungkin saya akan sampaikan yang pertama, jika kita melihat ada satu program yang sudah berjalan saat ini kurang lebih sekitar 3-4 tahun, di mana sebuah izin didapatkan dan dikeluarkan satu buah produk dari perusahaan itu, apakah kita dengan ASPRI dikeluarkan, kita sampaikan bahwa produk kita lisensi atau robot, itu sudah benar-benar menjadikan aman untuk kita, atau emang kita harus bawa juga sebuah produk yang emang seperti program-program yang lainnya. Itu mungkin PR untuk Bapak Owner ya. Yang selanjutnya, dari konsep yang kita sudah terima di dalam program EA50, tentu besarnya sebuah sistem itu ada yang disebut namanya support system tadi ya. Makanya mungkin saya pribadi lebih mengutamakan bagaimana tim manajemen untuk bisa mempercepat siapa yang akan menjadikan tokoh sebagai direktur support sistemnya, karena di lapangan ini butuh yang disebut namanya edukasi yang mungkin lebih lebih signifikan ya. Nah, terus tadi ada beberapa yang menarik bagi saya, karena pada dasarnya kalau untuk trading sendiri seperti Pak Mr. Abah Karim yang dari Medan menyampaikan saat trading, saya tidak pernah paham trading, tapi saya adalah bonus terbesar melalui konsep trading EA50. Ini sangat luar biasa. Ya, artinya bahwa di dalam konsep trading yang ditawarkan EA50 ini sangat luar biasa, yang tadi disampaikan bahwa sistem compounding dengan konsep pump manajernya ini yang menjadikan selling point bagi kita di member EA50. Ya. Suaranya hilang, Pak. Oke, siap. Lanjut. Biasa ya. Di sawah ini, jadi sinyalnya kurang bagus. Juragan lagi dipilah. Masih dipendiri. Ya siap, Bapak suhu kita, master trader kita, Bapak Sofyan Yayan. Oke, tadi ada yang menarik bagi saya, karena pada dasarnya setiap saya melakukan edukasi, saya melakukan presentasi di dalam sebuah acara, itu tentu di dalam perbedaan pump manager, ini yang menjadikan momok ya, bagi saya untuk menjawab yang tepat. Yang tepat ketika kita menyampaikan ke sebuah forum. Nah, dan yang paling penting, dari beberapa pembahasan baik malam hari ini ataupun yang kemarin kita meetingkan, tentu kita sudah sepakat dalam 1 bulan ini untuk menjadikan PAM 1 ini benar-benar bisa terrecovery. Nah, dengan hasil kemarin meeting benar-benar tidak ada WD, kalau saya pribadi sebagai kita pengembang, saya sangat setuju, saya sangat benar-benar merespon, karena di dalam pengembangan itu yang paling menjadikan nilai jual itu adalah hasil daripada transaksi tradingnya. Nah ya, nah hasil trading ini yang selama ini saya juga dapat masukan dari teman-teman semuanya, dari tim kita yang kurang lebih sekitar hampir 2.000 ya, tim kita ini, itu ternyata yang mereka benar-benar inginkan bahwa bagaimana konsep daripada hasil yang didapatkan adalah konsisten. Ya, konsistennya. Emang kita di awal kita menawarkan bahwa EA50 adalah 50 hari bisa 100%. Tetapi setelah berjalan, ketika kita ketemu teman-teman, yang penting konsisten setiap bulannya, maka program kita menjadikan
jual yang luar biasa. Nah, artinya yang mungkin saya akan sikapi di malam hari ini, yang pertama tadi menyangkut tentang lisensi yang diberikan sama ASPLI. Apakah dengan ASPLI itu tanpa harus mengeluarkan produk seperti program yang lainnya kita sudah aman, ya? Terus yang kedua, tentu untuk pengembangan yang lebih besar lagi, untuk menjadikan kompak semua leader, kompak semua suhu, untuk menjadikan EA50 ini, saya yakin dari aura positif dari teman-teman ini, EA50 ini pasti paling besar di antara sistem-sistem robot yang ada. Oke. Untuk itu, mungkin saya kembalikan lagi ke Pak Prabu sebagai pembawa acara di malam hari ini. Tentunya kita dan teman-teman support saat ini untuk terjadi permasalahan PAM 1 biar normal kembali. Terima kasih, salam sukses bersama E50 dan semoga kita semuanya dapat hasil yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Isud. Pak Isud ini dari Bandung, teman-teman sekalian, dan saat ini sedang berada di Kota Kediri karena tadi siang baru selesai acara BOP ya. Pesan saya ke Pak Isud, jangan lupa nanti ziarah ke Petilasan Joyoboyo ya. Ya. Siap. Ya. Oke, Pak Teddy, mohon tanggapan terkait dengan apa yang disampaikan Pak Isud, yaitu legalitas kita dari ASPLI, apakah masih perlu penyesuaian atau tambahan, dan terkait dengan konsistensi hasil profit trading, harapan Pak Isud dan tim dan kita semua memang bisa konsisten minimal 20%. Mohon tanggapan Pak Sofyan dan Pak Teddy, silakan. Saya dulu, Pak Teddy dulu nih. Halo, ya duluan bos. Oh iya, siap. Baik. Ya, terima kasih Pak Esud. Ini master kita ternyata orang Bandung, kuliner jauh-jauhnya. Oh siap. Ya, bos. Terima kasih tanggapannya. Jadi insya Allah betul, cerita trading adalah cerita konsisten. Ya, konsisten profitnya, konsisten emosionalnya. Itu sih Pak, insya Allah ya kita sudah tetap akan berusaha sekonsisten mungkin ya, tapi kita pun ternyata ini ada masukan dari beberapa member dari luar, saya juga nggak tahu kok mereka tahu nomor saya. Ternyata profit yang kita berikan tuh sebetulnya terlalu besar Pak. Di mereka di luaran sana itu 5% per bulan itu sudah luar biasa besar di luaran sana ya. Ada banyak trader-trader profesional dari beberapa negara. Itu rata-rata mereka selalu di kisarannya di bawah, di 10% ke bawah lah. Nah, yang kita berikan tuh ternyata terlalu besar sebetulnya. Nah, mereka menilai risknya. Jadi ketika kita trading dengan profit misalkan di atas 20% tiap bulan, mereka menganalisa ini tradingnya juga pasti ngambil high risk nih sistemnya gitu. Nah, maka sebetulnya ketika terjadi sekarang ada penurunan, bukan disengaja sebetulnya, tapi saya juga harus, memang betul, yang dilakukan Vantage itu juga harus saya lakukan. Vantage membatasi jumlah equity di setiap PAM. Itu adalah pengaman. Berarti saya pun sama, harus membatasi emosional trading saya nih. Maklum anak muda kan, masih semangat, hajar gitu. Nah, karena ini kita bicaranya jutaan dolar, otomatis saya juga harus menurunkan level resikonya. Jadi ketika profitnya hanya 1%, 2%, ternyata bagi mereka di luar sana itu sudah sangat besar sebetulnya. Karena mereka rata-rata hanya 2%, 5% gitu katanya. Dan itu konsisten memang, bisa lama tuh. Tapi bagi kita kayaknya terlalu kecil kalau segitu. Insya Allah tetap akan saya kejar minimal konsisten di 20% setiap bulan. Kalau lebih ya mohon maaf. Kalau kurang juga mohon maaf. Iya Pak Prabu. Amin. Itu Ya, mungkin. Siap. Oke,
Pak Teddy, silakan dilanjut. Ya. Saya langsung aja. Kalau untuk kita bicara perizinan yang sudah kita miliki dari Kominfo, SPLI, CUPL, sebetulnya di posisi kita sudah sangat lengkap. Ya. Hanya saja kita kemarin itu punya inisiatif berdasarkan penawaran dari konsultan kita, Pak, bagaimana kalau kita urus juga izin Bapepti. Ya. Sebetulnya di posisi kita tidak terlalu butuh untuk izin Bapepti. Tapi karena dipikirkan oleh konsultan kita mungkin ini nilai tambah untuk kita, ya saya setuju. Nah, bukan aneh, tetapi sejalan beberapa hari kemudian setelah kita putuskan itu, tiba-tiba saya membaca di media bahwa sistem sejenis ini akan diatur oleh Bapepti. Nah, jadi mungkin saja apa yang kita pikirkan sama yang dipikirkan oleh Bapepti. Ya. Nah, itu nilai sebuah informasi yang sangat bagus buat kita. Yang terbayang dalam pikiran saya adalah, oh, kalau begitu sistem sejenis ini, yang dimana selama ini kita masih berpikir jangan-jangan ke depan ada mungkin akan diblokir, akan dilarang dan begini-begitu dari salah satu pihak. Tetapi dengan saya membaca bahwa ke depan akan diatur oleh Bapepti, ini menjadi sebuah gambaran bahwa sistem ini akan diresmikan di negara kita. Ya, kalau akan diresmikan, ke depannya resmi, itu artinya kita bisa menjalankan sistem ini dalam jangka waktu yang sangat panjang tanpa harus ada kekhawatiran, was-was dan lain-lain. Ya, ya kalau yang saya baca dalam 1 tahun ini, apakah undang-undang, apakah namanya aturan mengenai sistem ini akan dituntaskan, maka semuanya akan jelas di tahun ini. Itu target Bapepti. Ya. Jadi setelah semuanya jadi resmi, kita bisa kerjakan dalam waktu yang panjang, bisa 4 tahun, 5 tahun, bahkan bisa 10 tahun ke depan. Ya, nggak perlu cari kapal tiap bulan, sekali 6 bulan cari kapal yang baru, itu nggak perlu. Sistem ini akan membawa kita ke masa depan yang lebih baik. Ya, hidup semua G40 di sini. Secara marketing kan ini yang terbaik. Amin. Trader terbaik, Amin. ya, broker terbaik, Amin. semua yang terbaik ada di sini.